Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam masih bang. Api marah-marah. Yo api, karena api aku merem-merem tuh bang. Masih ayo marah. Saya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, koncon delok dimanapun berada. Sekarang sudah jam 2:30. Sesuai janji saya menyambung video kemarin, tapi di video ini akan saya sampaikan yang pendek, tidak saya sambung. Kalau kemarin saya pinginnya pendek, ternyata panjang. Kalau kemarin kan kita sudah membahas, oh ya, kenapa saya harus menceritakan runtun lagi, saya ulangi, karena apa, nanti ini akan berhubungan saat kita menyampaikan tokoh per tokoh atau dakwah, metode dakwah Wali Songo. Kenapa itu akan apa ya, kayak ada benang merahnya, kenapa saya harus sampaikan itu. Kalau kemarin kita sempat membahas garis besar dulu, basa-basi awal Wali Songo, terus kita bahas data geografis, ini loh bentuk geografis dari mulai purba sampai modern. Terus kita membahas masalah etnik penghuni Nusantara. Sudah saya padatkan, pada itu saya buat padatkan. Kalau suatu saat ada yang ingin membahas lagi lebih panjang, boleh. Kalau ada permintaan kemarin itu sudah saya padatkan. Mungkin teman-teman agak pusing dengan istilah nama, itu memang enaknya itu dibuatkan apa ya, grafis atau urutan atau visual grafis, itu urutan lebih enak sebetulnya. Cuma kan konteksnya kita bahas ini kan hanya untuk apa ya, prolog, untuk mengetahui apa sih korelasinya, benang merahnya dengan kita membahas Wali Songo, baik dari sisi perjuangan, dakwah, dan tokoh per tokohnya nanti. Oke, mempercepat waktu saja, untuk episode ini kita akan membahas agama purba atau agama kuno atau agama kepercayaan di Nusantara. Ada istilah yang famous lah, familiar teman-teman, masalah yang sebut kemarin sudah saya sentil, yaitu masalah agama dan kepercayaan kapitayan. Kenapa ini harus saya sampaikan? Karena ini juga nanti ada hubungannya dengan Wali Songo. Jadi harapannya biar ya ini fakta, kita harus tahu. Berbicara mengenai agama bangsa Nusantara itu juga hampir sama dengan membahas dengan yang tadi sebelumnya saya terangkan, yaitu masalah etnik Nusantara dari zaman purba. Jadi kalau mau tidak mau, secara ilmiah adanya bukti dan penggalian segala macam bahwa etnis penghuni Nusantara, saya simpulkan dari dulu, dari semenjak zaman kala Pleistosen akhir, itu sudah mengenal peradaban yang berkaitan dengan agama. Kenapa? Karena ada temuan yang kayak hasil budaya dari zaman batu purba seperti menhir, dolmen, yupa, sarkofagus, punden berunda yang di Cianjur. Itu sejak era Paleolitikum berlanjut ke Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, penghuni kuno Nusantara sudah mengenal agama. Berarti sudah ada mengenal agama dengan berbagai ritual pemujaannya, yang kemudian masanya berlanjut ke era kebudayaan perunggu. Dari berbagai benda kuno dan perunggu yang ditemukan, diketahui ada alat-alat yang digunakan sebagai sarana pemujaan juga, termasuk alat-alat yang berhubungan dengan sistem memakamkan mayat ya, penguburan lah. Ada bentuk aktivitas ekonomi dan budaya penghuni Nusantara sejak zaman batu sampai zaman yang tadi perunggu. Itu akhirnya memang ada proses perubahan budaya, peninggalan budaya yang terkait dengan agama. Sudah timbul bahwa mereka sudah mempunyai kepercayaan. Kembali ke agama purba sendiri, teman-teman mungkin pernah mendengar ada yang namanya agama daerah angin muson. Sebelum kekapitayan, agama angin muson itu sebetulnya ada penelitian juga yang bahwa dulu ada kebudayaan atau kepercayaan yang sangat luas menyangkup India, Indochina, Indonesia termasuk, dan beberapa kepulauan di Lautan Pasifik termasuk Tiongkok Selatan,
itu tersebar selain proses pertukaran budaya dan segala macam, itu juga ada proses kebersamaan kata mengenai kepercayaan. Makanya lebih daerah semua itu lebih dikenal dengan agama daerah angin muson, karena lebih masuk akal dibandingkan kalau hanya bicara agama India, termasuk India ya, termasuk rumputnya juga termasuk India, dibanding membicarakan agama India ataupun agama Cina, yang kemudian mengerucutkan semuanya itu menjadi setelah kepercayaan menjadi agama kuno. Sepakat menjadi sebutan agama kuno yang tersebar luas sejak dari India, Indochina, Indonesia, Tiongkok Selatan, hingga yang tadi Pulau Pasifik yang saya sebutkan sebelumnya tadi, yang kemudian ada di Pulau Jawa juga turunannya yang disebut dengan Kapitayan. Ini cikal bakal sebetulnya sebutan Kapitayan, yaitu agama kuno yang tumbuh dan berkembang di Nusantara semenjak berkembangnya kebudayaan. Saya ulangi, semenjak berkembangnya kebudayaan kala dulu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum yang berlanjut zaman perunggu dan besi. Itu artinya apa? Kalau ditarik kita bahas etnik tadi, berarti semenjak ras Proto-Melanesia keturunan Homo erectus menghuni Asia Tenggara dan Pulau Nusantara, manusia purba dalam artian itu, sampai kedatangan ras Austronesia keturunan Homo sapiens atau manusia modern di Asia Tenggara. Intinya apa? Sudah mengenal agama tersebut, yaitu agama yang dianut dan dijalankan turun-temurun oleh keturunan mereka. Keturunan mereka apa aja? Ya otomatis yaitu tadi yang kita sebutkan di etnis, ada ras Australo-Melanesia, kemudian pengaruh lagi ke ras Proto-Melayu, lanjut ke ras Deutero-Melayu, itu akhirnya ikut berpengaruh. Ada juga imbas pengaruh kebudayaan Indus dan kebudayaan Cina yang sempat datang juga mempengaruhi di awal abad Masehi. Dalam konteks agama angin muson, agama kuno yang disebut Kapitayan itu merupakan agama yang dianut penghuni Nusantara yang menurut cerita kuno adalah agama purbakala yang dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa yang ras Proto-Melanesia keturunan Homo erectus wajakensis tadi, yang di keyakinan penganut Kapitayan yang di Jawa, leluhur yang awal sekali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah tokoh mitologis Dangyang Semar, putra Sang Wungkuhan, keturunan Sang Ismoyo. Kenapa ini saya jelaskan? Nanti kalau kita membahas ke bentuk dakwah Wali Songonya itu nanti yang ada Sunan Kalijogo memunculkan tokoh Semar, apa berarti Sunan Kalijogo sudah mempelajari ketokohan Semar ini ada di agama kepercayaan Kapitayan dimunculkan lagi. Itu sebetulnya sangkut pautnya kenapa saya ceritakan lagi. Ada tokoh mitologis Dangyang Semar. Kalau menurut agama Kapitayan, Dangyang Semar itu adalah negeri asalnya itu dari Lemuria. Nah, itu hubungannya lagi nanti ada Lemuria atau Swetadwipa, yaitu benua yang tenggelam akibat banjir besar yang menyebabkan Dangyang Semar dan kaumnya ngungsi ke Pulau Jawa. Nanti Dangyang Semar memiliki saudara bernama Togog yang tinggal di seberang atau di luar Jawa yang juga mengajarkan Kapitayan, tapi sedikit berbeda dengan yang diajarkan Dangyang Semar. Dan ada juga nanti cerita saudara Dangyang Semar yang lain, yaitu Sang Manikmoyo, penguasa di alam gaib, kediaman para leluhur yang disebut Kahyangan. Nah, ini saya ceritain dulu, nanti akan nyambung soalnya. Jangan sampai kita akhirnya cocok logi maksudnya. Ujung-ujungnya ini biar kita ngerti.
Jadi secara sederhana Kapitayan itu dapat digambarkan suatu ajaran keyakinan yang memuja sembahan utama disebut Sang Hyang Toyo. Nah ini tadi kenapa di awal tadi saya cerita bahwa sebetulnya Kapitayan itu ada proses tauhid ya di sini, karena dia memuja sembahan utama Sang Hyang Toyo Tunggal yang bermakna hampa, kosong, suwung atau awang uwung. Toyo sendiri bermakna yang absolut, yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan, tidak bisa didekati dengan panca indera. Jadi orang Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Toyo dalam satu kalimat yang sering kita dengar, yaitu tan keno kinoyo ngopo, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Sedangkan kata awang uwung itu bermakna ada tapi tiada, ono tapi gak ono, atau tidak ada tapi ada. Nah, seperti teman-teman kan seringan ada tapi tiada, tiada tapi ada, itu awang uwung. Untuk itu supaya bisa dikenal dan disembah manusia, Sang Hyang Toyo digambarkan mempribadikan di dalam nama dan sifat ilahiyah yang disebut tu atau tu, yang bermakna daya gaib, bersifat adikodrati. Tu atau tu adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu lazim disebut dengan Sang Yang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu bersifat kebaikan disebut Tuhan yang sering disebut-sebut nama Sang Yang Wenang. Sedangkan tu yang bersifat ketidakbaikan disebut dengan Sang Manikmaya. Jadi pada akhirnya Sang Yang Wenang dan Sang Manikmaya itu adalah sifat saja dari Sang Yang Tunggal. Itu urusannya nanti ke masalah strategi siarnya Wali Songo itu kenapa merasa yakin, karena Kapitayan sendiri itu ada sisi tauhid, pengakuan Sang Yang Tunggalnya itu, teman-teman. Itu mungkin sedikit yang saya sampaikan mengenai agama kepercayaan purba Nusantara. Agak sedikit, itu pun kayaknya sudah lama, nggak tahu berapa menit masalah agama aja ini. Nanti kalau memang teman-teman request membahas Kapitayan, kita akan membahas lebih dalam, karena kalau ini terlalu panjang nanti nggak selesai, nggak nyambung ke episode selanjutnya. Itu cerita tentang mengenai agama Nusantara Kapitayan. Halo teman-teman, itu tadi tentang sedikit tentang Kapitayan. Saya bilang sedikit karena kita keterbatasan waktu, bentar lagi juga sahur, ternyata sudah mau jam 3, dan biar nggak bosen aja, nanti kalau memang ada sesi pengen bahas Kapitayan secara lebih dalam, ya kalau ada yang minta kita coba buatkanlah konten khusus Kapitayan, karena memang kalau membahas Kapitayan sendiri itu panjang, terutama kalau membahas masalah gaib, sisi gaib dan mistis yang kepercayaan Kapitayan itu. Nanti ada ini pembagian kayak hal gaib urusannya sama pohon, sama gunung, sama laut, sama batu, di batu termasuk awal ada ceritanya batu bisa diisi, ada kekuatan di batu, itu masih ada hubungan dengan Kapitayan sebetulnya. Masih banyak hal lah sampai terkait dengan penamaan-penamaan, jadi panjang. Cuma nanti kalau dibahas terlalu lebar itu kan agak tidak nyambung dengan yang nanti kita bahas Wali Songo. Jadi saya sampaikan sedikit aja itu yang terkait dengan nanti benang Wali Songo, yaitu ternyata memang Kapitayan itu ada sisi tauhidnya, dan termasuk nanti bentuk siar yang lewat budaya tokoh wayang Semari itu sebetulnya juga idenya muncul itu dari itu tadi agama Kapitayan itu, yang akhirnya munculkan tokoh-tokoh untuk membantu siar Islam dan Kalijogo terutama saat itu. Itu saja. Berarti episode besok itu kita akan membahas apa ya, pengaruh etnis ya. Sebelum kita besok itu tahapannya kita membahas pengaruh etnis. Jadi pengaruh Islam itu gak hanya dari Arab aja, nanti ada namanya dari China, mau nggak mau kita harus akuin ada pengaruh Islam dari sana sempat masuk, terkait perdagangan dan budaya juga. Tapi ternyata ada juga proses
agama Islam yang terbawa dari Cina, yaitu buktinya ada Panglima Cheng Ho segala macam itu, terus ada dari Champa, ya otomatis lah Putri Champa teman-teman udah tahu, dari Persia nanti zaman saya Subakir segala macam itu dari Persia datang, dari India, dan dari Arab ya memang pasti. Jadi biar kita tahu bahwa tidak hanya pengaruh dari Arab, Islam masuk dari banyak tempat. Oke, tunggu saja, semoga lanjutan episode videonya bisa segera saya buatkan, yaitu agak padat. Satu sisi saya bisa bikin podcast dan YouTube yang sudah janji cerita rakyat itu, ini ternyata karena ada request masukkan Wali Songo. Ya semoga terkejar, mohon supportnya, tolong bantu share, subscribe ya kalau yang belum, komen sama like lah, itu aja, itu cukup membantu kita. Ini saya sudah memenuhi janji teman-teman in-frame terus ini, biar nggak bosen kan kalau nggak ada saya. Ya ini saya sudah coba in-frame. Itu saja dulu, berarti besok kita ketemu di masalah pengaruh Islam dari berbagai daerah. Terus nanti setelah itu dilanjutkan video tokoh per tokoh pra Wali Songo, tokoh-tokoh sebelum Wali Songo, tapi tokoh-tokoh yang berhubungan dengan Islam. Tokoh-tokoh Wali Songo yang berhubungan dengan tokoh-tokoh sebelum Wali Songo berhubungan dengan Islam, sama mungkin saya akan minta ada satu sesi khusus saya selipkan tentang kerajaan Islam pertama di Jawa siapa sih? Benar, Demak, yakin. Nanti kita lihat di situ ada juga. Oke, terima kasih semuanya. Saya harus sahur. Saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rapot dulu.